Udah. Sekarang udah recording. Yuk kita eh ini kenapa ini? Oh, ada yang raise hand ya. Halo Krisel. Tadi Krisel tuh nongol jam setengah 7 pagi loh, rajin sekali. Masuk ke channel apa ke room. Yuk, teman-teman semua, adik-adik semua, anak-anak Villa Kids yang dikasih sama Tuhan Yesus dimanapun teman-teman berada, di rumah, ada yang mungkin di rumahnya juga ada di kamar, ada di dapur, di ruang belajar, di mana lagi ya, ruang makan mungkin, di teras, lagi ditemenin papa mama atau udah bisa online sendiri. Yuk kita sama-sama mau ibadah, mau ketemu Tuhan. Kita mau senang-senang juga nyanyi bareng. Kali ini karena kita punya waktu agak lebih panjang, jadi lagunya saya tambahin. Nanti lihat liriknya juga ada, bisa ikutan nyanyi di rumah. Mungkin memang nggak bisa dinyalain mic-nya. Kenapa? Kalau semua mic-nya dinyalain waktu nyanyi, tabrakan. Nanti susul-susulan. Terus nanti um, apalagi ya? Oh iya, nanti foto terakhir boleh buka kamera semua. Ntar kita pakai modenya hari ini di ruang kelas ceritanya. Cerita di ruang kelas. Biar variasi, biar ganti-ganti. Ntar saya pastiin dulu buat live-nya. Oke, sudah. Soalnya ini live-nya tadi agak bermasalah. Sekarang sih kayaknya udah aman. Yuk, sebelum kita mulai, doa dulu. Yuk, sikap tangannya yang baik. Kalau doa gimana? Matanya dipejamkan, kita berdoa dulu. Bapa Tuhan Yesus, Tuhan Raja kami yang ada di surga, yang sangat baik buat kami semua, buat anak-anak, semua anak-anak Villa Kids, buat keluarga, buat papa mama, buat kami mentor-mentor juga. Kami mau ucap syukur, berterima kasih sampai pagi hari ini, menjelang siang hari ini, sampai detik ini kami berdoa Tuhan selalu pelihara kesehatan, semua kecukupan buat hidup kami sekeluarga, dan Tuhan berikan kesehatan yang terbaik buat kami juga, walaupun masih dalam masa pandemi, masih apa-apa harus online, apa-apa untuk sekolah juga harus online juga, belum bisa jalan-jalan kemana-mana seenaknya, belum bisa pergi-pergi, belum bisa sembarangan, masih apa-apa harus pakai masker, nggak boleh lepas masker, harus benar-benar jaga kebersihan. Tapi kami ucap syukur bahwa Tuhan selalu pelihara kami dimanapun kami berada. Dan kami percaya siang hari ini, walaupun ibadahnya masih secara online dari rumah masing-masing dengan media apapun yang kami gunakan, entah itu lewat YouTube ataupun lewat Microsoft Teams atau nanti media apapun yang akan digunakan, kami percaya Tuhan hadir bersama kami di tempat kami masing-masing, dimanapun juga yang menyaksikan dan ikut serta dalam ibadah online Philadelphia Kids ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan mulai puji-pujian, penyembahan, dan juga kami ingin dengar cerita, belajar tentang firman Tuhan siang hari ini. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yo, kita mau nyanyi. Bentar, saya siapin alat musiknya mana ya? Oh ini. Kita kasih lirik dulu ya. Lagunya hari ini ada 3 yang ininya, yang jingkrak-jingkraknya. Udah kalau yang ada gabung di grup pasti udah lihat ada lirik ya, liriknya dibagiin di Instagramnya Philadelphia Kids juga ada. Kita siapin dulu liriknya, sebentar. Susah, laptop saya angkat tuh, liatin tuh. Oh, pakai alat satu lagi. Kalau teman-teman lihat di rumahnya saya, waduh, ini kayak udah pasukan tempur buat online. Perangkatnya lengkap. Iyo, dah. Ntar, udah nongol belum ya? Udah nongol ya? Ah, sudah. Oke, yuk. Yang udah tahu ikutan nyanyi bareng. Lagunya gampang. Lagu ini kemarin juga sempat keluar di edisi ulang tahunnya gereja kita. Pengennya sih saya ngajarin sekalian versi bahasa Jepang, tapi nanti susah, ada pakai bahasa Indonesia aja. Yuk kita nyanyi bareng-bareng, boleh tepuk tangan, boleh goyang-goyang, bebas. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat,
Besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat. Besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Lagi ya. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Amin. Matiin dulu. Mana matinya? Terusan. Tuh, Tuhan Yesus itu adalah selalu yang paling kuat, paling hebat, paling besar. Jadi jangan pernah takut kalau selama kita selalu patuh, selalu taat, selalu yakin, beriman, ingat selalu beribadah, ada apa-apa selalu ingat, aduh Tuhan, saya selalu ingin Tuhan lindungi, saya ingin taat sama Tuhan. Jadi dengan kekuatan Tuhan, kehebatan Tuhan, kebesaran Tuhan, semua masalah itu pasti hilang. Ya, kita lanjut ya. Kita masih mau bersukacita nih. Kita mau ngasih lagu pujian buat Tuhan. Ini juga sudah pernah, mestinya masih apal. Kita nanti nyanyiin ini beneran joget ya, dangdutan ya. Musiknya dangdutan loh ini. Sudah sengaja dicariin musiknya yang ada dangdut-dangdut ya. Bentar. Lihat ya. Ini ngerok. Ceritanya ngerok. Gitu ya. Metal. Salah. Jangan. Nyender ning sisine sopo, nyender ning Gusti Yesus, nyender ning sisine sopo, nyender ning Gusti Yesus, nyender nyender ning Gusti Yesus, nyender ning Gusti Yesus. Joget ya. Nih, joget. Hihi, ayo goyang semua. Kita joget dangdut dulu. Udah lama kita kagak joget dangdutan kan? Ting. Nyender ning sisine sopo, nyender ning Gusti Yesus, nyender ning sisine sopo, nyender ning Gusti Yesus, nyender ning Gusti Yesus, nyender ning Gusti Yesus. Ya, kita itu harus selalu bersandarnya sama Tuhan Yesus. Aduh, lanjut. Bentar dulu batin. Kita harus selalu bersandar sama Tuhan Yesus. Dalam kesulitan apapun, kita lagi pusing, lagi sedih, jangan lupa ada Tuhan Yesus selalu ada di sisi kita, di samping kita, di atas kita, dimanapun. Supaya kita bisa selalu bersandar sama Tuhan Yesus. Masih semangat kan? Ketiga, harusnya masih semangat dong. Kita lebih goyang lagi, lebih jejingrakan lagi nih lagunya. Iya, lebih rame. Saya kebayang juga nih gimana cara ininya ya, daki-dakinya ya kalau lagi sambil begini. Pasti bisa, ayo teman-teman bisa. Mau berdiri, mau loncat, ayo kita sama-sama bersukacita buat Tuhan.
Ku daki daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Belum. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra. Ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Ayo, di suka dan di duka, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Sekali lagi. Nah, Engkaulah Yesusku. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang, melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Terbang. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra. Ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Karena Engkaulah Yesusku. Karena Engkaulah Yesusku. Capek juga ya nyanyi begini. Mau loncat, baru mau naik, turun lagi. Lebih ngos-ngosan daripada nyanyi beneran di gereja. Sebelum kita mau lanjut ke firman Tuhan, kita mau nyembah dengan satu lagu ini. Lagunya pendek, simple banget. Kita pengen mengucapkan terima kasih buat Bapa kita di surga, buat Tuhan. Walaupun lagunya terasa, aduh kok simple sekali ya, pendek sekali. Tapi kalau teman-teman, adik-adik, anak-anak semua nyanyiin ini dengan penuh rasa sayang, rasa rindu, kangen, pengen ketemu sama Bapa di surga, ketemu sama Tuhan lewat ibadah, entah itu ibadah beneran nantinya saat sudah boleh ataupun ibadah online. Terus pengen ketemu, ingin selalu disertai di rumah dalam belajar, mama, papa, mama, supaya tambah disayang semua. Nyanyikan ini dengan sepenuh hati. Dan biarlah saat ini dimanapun anak-anak, teman-teman semua ada, Tuhan tahu bahwa teman-teman, anak-anak semua tuh memang sangat bersyukur, sangat berterima kasih sama Bapa kita di surga. Bapa, terima kasih. Nanti habis lagunya saya minta sekalian doanya dipimpin sama Koko Kevin ya. Terima kasih
Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Silakan Om Kevin mimpin dalam doa. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita sama-sama berdoa. Tuhan, Bapa surga, kami sungguh bersyukur, terima kasih Tuhan, kau boleh sertai ibadah ini. Oh yang berkati setiap anak-anak Tuhan agar boleh menerima firman ini dan tidak hanya sekedar menerima tetapi melakukannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Kami mau belajar lagi berita firman Tuhan, hanya di dalam nama saja kami ucap syukur pada Tuhan. Amin. Oke, shalom semuanya, apa kabar ya? Tuhan nih, mudah-mudahan kita sama-sama mau berdoa supaya minggu depan kita udah nggak PPKM lagi ya. Paling nggak dilonggarin ya, karena udah berapa minggu ini, aduh susah sekali nih kita kalau mau pergi-pergi ya. Yuk, sekarang coba saya mau lihat di kamera mana Alkitabnya. Ada yang udah nyiapin Alkitab? Ada yang bawa Alkitab? Ayo, ada yang bawa Alkitab nggak? Wih, Theo, Altea bawa Alkitab tuh. Abida sama Yoko lagi ambil Alkitab tuh. Sabian, waduh, Michelle juga, Krisel. Yo, kalau sudah kita mau buka Alkitab kita di kitab Rut. Nah, dari kemarin kita sudah bahas soal Rut ya. Kita mau buka di pasal yang keempat. Ya, Rut pasal yang keempat. Kita mau baca ayatnya yang kita langsung ke ayat-ayat terakhir aja nih ya. Oke. Kita baca ayat yang ke-15. Kita baca mulai ayat yang ke-15. Yuk. Kalau udah, kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Dan dialah yang akan menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih. Sebab menantumu yang mengasihi engkau telah melahirkannya, perempuan yang lebih berharga bagimu dari 7 anak laki-laki. Dan Naomi mengambil anak itu serta meletakkannya pada pangkuannya, dan dialah yang mengasuhnya. Dan tetangga-tetangga perempuan memberi nama kepada anak itu, katanya, pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki. Lalu mereka menyebut namanya Obed. Dialah ayah Isai, ayah Daud. Ya, nah jadi ceritanya kemarin kan kita sudah banyak membahas soal Rut ya, dari pertama kali gimana sih ketemu sama Rut tuh ya, dari Bethlehem, Rata, Yehuda, akhirnya mereka keluarganya Elimelek ini pindah ke Moab. Nah, ketemu sama Rut di Moab ya. Akhirnya waktu kemarin disambung lagi ceritanya sama Om Indra. Om Indra bilang bahwa walaupun Rut berasal dari Moab, tapi Rut juga menerima berkat Tuhan. Nah, singkat cerita, Rut akhirnya balik sama Naomi, ikut Naomi pulang ke Bethlehem. Dia cerita, pokoknya kemanapun Naomi pergi, aku juga ikut pergi di situ. Ya, kemudian mereka tinggal bersama, singkat cerita ketemu sama Boas. Nah, Boas ini orang yang sangat kaya. Dia punya kebun anggur. Dia juga punya tempat pengirikan anggur. Pengirikan anggur tuh pemerasan anggur ya. Jadi anggur itu dari buah diolah jadi minuman. Ya, kemudian juga dia punya pegawai yang banyak, punya kebun anggur yang luas.
Wah, luar biasa Boas ini, ya. Kemudian singkat cerita dia ketemu sama Ruth. Lihat Ruth, wih, kok perempuan ini rajin. Nah, di situ mereka berkenalan dan akhirnya berkeluarga. Nah, satu ketika sebelum mereka berkeluarga, Boas nih kepikiran untuk, kasihan ya Naomi, dia udah pulang dari Moab dan tidak memiliki harta apa-apa, hanya tinggal milik pusaka Elimelek, tanah yang cukup besar waktu itu. Nah, kemudian terdengarlah kabar bahwa tanah milik Naomi ini mau dijual. Nah, kalau gitu ya sudah saja, Boas mau nolong. Singkat cerita, Boas menolong Naomi dan membeli tanah milik pusaka Elimelek itu. Jadi tanahnya dibeli sama Boas. Jadi Boas makin lama makin kaya. Tanahnya tambah banyak. Wah, luar biasa Boas ini ya. Nah, kemudian selain itu dia juga melihat Naomi mempunyai seorang menantu yang sudah ditinggal sama suaminya. Sudah meninggal, akhirnya dinikahi oleh Boas. Nah, ceritanya singkatnya seperti itu, ya. Tapi yang mau saya bahas di sini adalah bagaimana keluarga Ruth ini luar biasa. Keluarga Naomi ini luar biasa. Walaupun seringkali kita dengar, wah, keputusan yang salah meninggalkan Bethlehem Yehuda. Wah, itu betul juga sih, karena di situ kan ada pemeliharaan Tuhan. Ya, tapi apa yang terjadi waktu itu kan terjadi kelaparan, sehingga akhirnya mereka semua pindah ke Moab. Moab itu tempat yang sebenarnya kurang bagus, ya. Tapi kita bisa lihat bersama dari sini. Walaupun kesannya kurang bagus, tapi kita bisa lihat dari keluarga Ruth ini, dari keluarga Naomi, walaupun Ruth bukan orang Israel, bukan orang Bethlehem Yehuda, tapi dari keturunan Ruth lahir orang-orang hebat. Nah, kita bisa lihat mulai dari tadi ayat-ayat terakhir. Dan ayat 17 kita baca lagi sama-sama. Dan tetangga-tetangga perempuan memberi nama kepada anak itu, katanya, pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki. Ruth dan Boas punya anak laki-laki. Dikasih nama Obed. Ya. Dialah ayah Isai, ayah Daud. Nah, dari sinilah kita bisa lihat, wow, walaupun Naomi, Ruth itu mengalami sesuatu yang buruk di awalnya, sambil tidak mengerti, aduh, Tuhan kenapa ya hal buruk ini terjadi sama saya. Tapi kita bisa lihat, dari keturunan Ruth ini, dari keturunan Naomi ini, walaupun awalnya mengalami sesuatu yang buruk, tapi pada kenyataannya, setelah berproses, kita bisa lihat sama-sama, wih, hebat ya, dari Ruth lahir seorang yang namanya Obed. Wah, Obed ini anak dari Boas, anak dari Ruth. Waduh, dari Obed ini, ternyata Obed ini adalah kakeknya Daud. Wah, siapa yang nggak tahu Daud? Raja yang hebat, raja yang luar biasa. Dan kalau kita baca lagi seterusnya, wah ini kisahnya masih panjang sebenarnya. Karena Ruth ini kan kejadiannya waktu pada zaman hakim-hakim. Ya, dari hakim-hakim kita bisa lihat nih. Oh, habis hakim-hakim itu kitabnya Samuel. Wah, habis Samuel ada kitab raja-raja. Dari raja-raja ada kitab Tawari dan seterusnya. Terus berjalan sampai di kitab Matius. Nah, dari keturunan Ruth inilah, dari keturunan Obed inilah, lahir bukan cuma seorang raja yang hebat, tapi juga penebus juru selamat kita semua. Siapa itu? Ada yang tahu nggak? Ujungnya siapa sih keturunan Ruth ini yang bisa menyelamatkan dunia? Coba, nyalain mic-nya, mau tahu. Ada yang tahu nggak? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Yesus, betul sekali. Dari keturunan inilah, walaupun kayaknya, aduh, keadaannya kok nggak banget ya, mengalami kesusahan, mengalami kesulitan, tapi kita bisa lihat, dari hal yang buruk, Tuhan bisa rubah semuanya menjadi sesuatu yang baik ya. Nah, terus dari mana Om? Tadi pada bisa jawab Tuhan Yesus. Kalian tahu dari mana sih kalau Ruth ini akhirnya menghasilkan keturunan, setelah itu ke Raja Daud sampai akhirnya Tuhan Yesus? Taunya dari mana coba? Ayo, taunya dari mana? Dari Alkitab. Dari Alkitab. Nah, kita sering kali baca ya di Alkitab itu ada keturunan-keturunan. Nah, ini juga di setelahnya di Rut pasal yang keempat ini kita bisa lihat lagi. Ada silsilah Daud tuh. Ya. Mulai ayat yang ke-18 itu ganti judul. Silsilah Daud.
Nah, di sini kita bisa lihat. Inilah keturunan Peres. Peres memperanakan Hesron, Hesron memperanakan Ram, Ram memperanakan Aminadab, Aminadab memperanakan Nahason, Nahason memperanakan Salmon, Salmon memperanakan Boas, Boas memperanakan Obed. Nah, dari sini mulai nyambung. Obed memperanakan Isai, dan Isai memperanakan Daud. Nah, kalau ini kita udah lihat. Oh iya Om, tadi kan udah tahu, udah disebutin. Kalau mau sampai Tuhan Yesus, bacanya dari mana? Bukannya di Matius pasal yang pertama. Coba, kita buka aja, nggak kita baca ya. Kita buka aja. Yuk, Matius pasal 1. Nah, Matius pasal 1 itu panjang. Ya, dari ayat 1 sampai ayat yang ke-16. Itu kalau dibaca, kita bisa tahu. Nah, ini nih. Ternyata selama ini Om juga bingung, ngapain sih di Alkitab ditulisin beginian? Ini anaknya ini dari zamannya Adam, dari zamannya Hawa, sampai terus kita bisa lihat. Buat apa ya fungsinya? Nah, ternyata dari kitab Rut ini kita sambungin, baru kita tahu, oh ternyata ini asal mulanya. Kenapa dibilang Rut itu bisa akhirnya menghasilkan juru selamat dunia? Nah, dari sini kita baca. Kalau lengkapnya kita bisa baca di Matius yang pasal yang pertama. Bahkan di situ diceritakan dari zamannya Abraham. Ya, kita bisa lihat dari zamannya Abraham memperanakan Ishak, Yakub, Yehuda, Peres, Zerah, dan terus sampai akhirnya di bawah kita lihat ada Yakub memperanakan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus Kristus. Nah, kalian baca ya, di situ ada ininya. Nah, sekarang kita sudah mengerti. Oh iya, ternyata sambungannya dari Rut sampai Tuhan Yesus itu begitu ya. Dan kita bisa lihat, bisa pelajari. Oh iya, walaupun keluarga Naomi ini mengalami sesuatu yang buruk di awalnya, tapi di akhir mereka bisa lihat. Wah, Tuhan itu baik. Kadang kita nggak pernah tahu rencana Tuhan itu apa. Di awal kita bingung, marah-marah. Aduh Tuhan, kenapa sih susah? Kayak sekarang kita bisa bilang, aduh Tuhan, ini PPKM. Kemarin PSBB, sekarang PPKM. Nanti habis ini apa lagi Tuhan? Ya, COVID lah. Apalah lagi. Sekarang kalian semua tidak bisa jalan-jalan ke mall. Betul nggak? Ya kan? Kalau anak-anak Filakit harusnya nggak bisa jalan-jalan ke mall. Harusnya gitu kan. Kenapa? Karena belum bisa vaksin ya. Di bawah umur 12 tahun kalian semua. Tapi nggak apa-apa. Walaupun kalian tidak bisa jalan-jalan kemana-mana. Tapi lihat, kalian tetap sehat. Tuhan tetap pelihara kalian semua. Ya, kita masih bisa ibadah, ketemunya virtual, tapi ya sudahlah. Ya kan? Kita harus bersabar. Jujur, Om sendiri kangen banget bisa ibadah lagi. Bisa ketemu lagi sama kalian semua. Kita ketemu di gereja, main bersama. Biasa kita kan bisa main semua ya. Sebelum ibadah kita main dulu, kita nyanyi bareng. Tapi ya dengan kondisi seperti ini kita sama-sama berdoa. Mudah-mudahan kita semua nanti perkembangan semuanya bisa dapat vaksin ya. Sekolah mulai masuk lagi ya, walaupun anak-anak Filakit kayaknya kebagiannya belakangan, tapi nggak apa-apa. Kita harus suka cita. Ingat, kayak lagu tadi bilang, di kanan kiri Tuhan ada, di suka ada, di duka juga Tuhan ada. Amin. Ya, dari sini kita bisa lihat. Nah, sekarang kita mau buka ayat hafalan kita. Ayo, buka semuanya. Yeremia pasal ke-29. Mana Yeremia ya? Yeremia itu di perjanjian baru ya. Cari perjanjian baru ada Yeremia. Ya, nama Yeremia ada di perjanjian baru, tapi kitabnya nggak tahu di mana ya. Ada nama Yeremia di perjanjian baru itu ada loh. Beneran. Yuk kita baca Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-11. Ini ayat yang luar biasa ya. Dari Rut ini kita bisa melihat bahwa kadang-kadang sesuatu yang buruk itu tidak menjadi buruk pada akhirnya ya. Mungkin kita kan sekarang ngalamin aduh buruk ya. Tapi kalian pernah berpikir nggak, seandainya kejadian seperti ini tidak terjadi, PPKM ini nggak ada, wah mungkin kalian nanti ke depan nggak punya cerita heboh kayak sekarang nih. Wih, kalian juga walaupun sekarang kayaknya susah, ke depan kalian punya cerita keren loh. Wih, dulu tuh ya saya ngalamin tuh. Ada namanya penyakit, namanya COVID, sampai bikin semua orang itu nggak bisa kemana-mana. Di rumah terus ya. Dulu Om sendiri pernah dengar cerita ini. Ya,
Saya sendiri pernah dengar ceritanya. Dulu tuh ada namanya flu Spanyol gitu, ya. Flu Spanyol, semua sama. Ada lockdown begini. Tapi cuma dengar cerita. Sekarang kita ngalamin sendiri kan. Waduh, kemana-mana pakai masker. Sekarang kita tahu rasanya gitu loh. Walaupun nggak enak sih ya. Tapi kan ke depan kita bisa punya cerita yang luar biasa. Dan kita dalam masa pandemi ini membuat kita semakin dekat sama Tuhan. Yuk, Yeremia 29 ayat 11. Ada yang bisa bantu bacain nggak? Kalau ada yang bisa bantu bacain, boleh. Buka mic-nya, bantu bacain. Yeremia 29 ayat yang 11. Ayo, siapa yang bisa bantu? Ada yang bisa bantu nggak? Yoko, Tabita, salah satu? Bisa? Atau Theo? Coba, mau tahu. Sekarang waktunya begini, enak. Siapa? Valentina. No, boleh. No. Yeremia 29. Ini mengetahui rancangan. Ayo. Yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Thank you, Valentino. Ya, dari sini kita bisa lihat, yaitu Tuhan, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera. Tuhan tuh merancangkan sesuatu yang baik, bukan sesuatu yang buruk. Meskipun kelihatannya buruk, tapi sebenarnya itu semua, di balik itu semua kita bisa merasakan kebaikan Tuhan. Yuk, sekarang kita mau tutup Alkitabnya. Sebelum saya akhiri, saya mau ajak nyanyi satu lagu lagi, ya. Kita mau bilang sama Tuhan, apapun yang kita alami selama ini, apapun yang terjadi selama ini, kita mau sama-sama bilang, semuanya itu baik. Ya. Tidak ada yang buruk, tidak ada yang jahat. Apa yang kita alami sekarang, kita mau sama-sama bilang, itu semua adalah sesuatu yang baik. Saya yakin kalian udah bisa semua lagunya, yuk kita sama-sama angkat pujian ini. Dari semula lah kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depan yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, apa yang Engkau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik, apa yang Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Semuanya lipat tangan, tutup mata. Kita mau akhiri ibadah pada siang hari ini. Tuhan, Bapa kami kerajaan surga, kami telah belajar dari kehidupan Naomi.
Setelah belajar dari kehidupan Ruth, meskipun di awal mereka mengalami sesuatu yang buruk, tapi kami terlalu yakin dan percaya di ujungnya, ketika kami mau mendekatkan diri pada Tuhan, kami mau kembali ke Bethlehem Yehuda, kami mau kembali ke dalam Tuhan. Kami yakin dan percaya di situ ada pertolongan Tuhan, dan kami akan merasakan sesuatu yang baik yang daripada Tuhan. Kami terlalu yakin dan percaya setiap anak-anak Tuhan telah disertai, telah Tuhan berkati. Kami akan akhiri ibadah pada siang hari ini sebelumnya kami berdoa buat setiap anak-anak Tuhan, dimanapun mereka berada. Kau berkati studinya, kau berkati dalam pelajaran di sekolah, beri hikmat, akal budi kepandaian daripada Tuhan, agar kiranya anak-anak ini boleh menyerap setiap pelajaran yang disampaikan dengan baik, dan mereka boleh memberikan prestasi yang bagus di sekolah ya Tuhan, dan membanggakan nama Tuhan, tidak mempermalukan nama Tuhan, dan itu semua hanya boleh untuk hormat kemuliaan nama-Mu saja Bapak. Kami juga berdoa buat setiap orang tua yang telah menyediakan fasilitas pada siang hari ini. Kami terlalu yakin dan percaya melalui media apapun. Kami yakin dan percaya Engkau yang berkati orang tua mereka ya Bapak. Berkati setiap usaha pekerjaannya, mata pencahariannya, Engkau yang berkati. Agar kiranya berkat Tuhan boleh turun dan ke depan boleh menyediakan fasilitas yang lebih baik lagi buat setiap anak-anak Tuhan di tempat ini. Kami sungguh yakin dan percaya Kau berikan kesehatan kepada kami semua ya Bapak, dan kumpulkan kembali kami di minggu mendatang untuk memuji, membesarkan, dan menerima firman Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan telah memberkati kami semua. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Oke, sebelumnya saya mau kasih pengumuman buat ibadah minggu depan. Ya, di ibadah minggu depan, nah 2 hari lagi kita ngerayain apa ya? 2 hari lagi ada acara apa sih? Ayo, 2 hari dari sekarang ada acara apa? 17 Agustus. 17-an. 17-an. 17 Agustus. Iya, ada apa sih 17 Agustus? Lomba. Hari kemerdekaan. Hari kemerdekaan ya. Hari kemerdekaan, di hari kemerdekaan nanti temanya mau kita bikin tema deh ya. Minggu depan yang ikut ibadah jangan lupa nih, kita kasih dress code ya. Pakainya kalau nggak merah putih, oke? Diingat-ingat ya, buat minggu depan dikasih dress code ada merah, ada putih. Menjelang nanti, sepanjang menjelang di hari Minggu nanti akan ada beberapa kuis ya. Saya mau bikin kuis, baik yang kayak waktu itu kan kita pernah tuh ya bikin kuis di story yang kita hubung-hubungin tuh ya, kita tarik garis nanti tentang tarik garis itu tentang keturunan. Nanti siapa, ini anaknya siapa ya, ini anaknya siapa ya, karena hari ini kan kita bahas nih, oh iya, si Boas punya anak namanya Obed. Obed itu siapa sih? Oh, Obed tuh ayahnya Isai. Misalnya nanti kalian yang menghubungkan. Itu yang pertama. Yang kedua nanti akan ada kuis Alkitab. Nah, kuis Alkitabnya bagaimana? Ya kita nanti akan diposting di Instagram. Tetap pantengin Instagram kita nih yang belum follow nih ya. Yang belum follow terutama, yuk ikutin Instagramnya kita. Nanti akan ada kuis Alkitab di situ, jawab pertanyaannya, akan ada hadiah. Ya, akan ada hadiahnya. Hadiahnya berupa apa? Ya nanti pokoknya ada hadiahnya. Nanti hadiahnya bisa diambil nggak Om? Bisa. Bisa diambil di ibadah minggu depannya lagi ya. Minggu depan kita akan ibadah, kita akan mulai live lagi dari gereja, udah nggak dari rumah ya. Nanti minggu depannya lagi kita kan udah di gereja, kalian bisa datang. Nanti kita akan catat siapa-siapa aja pemenangnya ya. Ini untuk memeriahkan, karena kita belum bisa bikin lomba-lomba yang kayak kemarin di gereja rame-rame ya. Kita bikin tetap via Instagram. Oke, ayo, Om Budi, kita laksanakan upacara hari ini. Ya. Baik kok.
Itu aja udah. Ketemu di ibadah minggu depan. Jangan lupa ya pakai dress code ya, merah putih ya. Yuk, sampai jumpa. So, tadi Tabita, Michelle, Bang, Gabriel. Thank you kok, sehat selalu. Ya, ya. God bless you all. God bless you. Ya. Dadah semua, dadah. Ya Allah. Yuk, God bless you. Terima semua anak-anak. Budi. Ya emangnya Ayu sing sono ya Ayu, ya Mon. Udah dari sononya Ayu. Dari sononya. Iyalah dari. Yuk bye-bye. Dadah. Bye-bye. God bless you.